Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Najwa Nawaf dengan NIM 6670250116 dari kelas 1E. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Bung Bima Semeridun SSMA yang berjudul Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Jurnal ini itu membahas tentang bagaimana Kabupaten Tangerang mendapat banyak penghargaan dalam pelayanan publik. Ternyata dalam kenyataannya itu masih memiliki masalah etika pejabat. Nah, ada paradoks menarik di sini, yaitu adalah Kabupaten Tangerang itu mendapatkan banyak penghargaan dari Kemenpan RB, SP4N lapor, jadi percontohan nasional. RSUD Balaraja juga menjadi predikat sangat baik dan penghargaan KTP elektronik. Kedengaran ini adalah sangat bagus, teman-teman. Namun, di penelitian ini itu menemukan fakta mengejutkan bahwa prestasi tersebut itu tidak dinilai berdasarkan etika pejabat publiknya, namun cuma dari pelaksanaan administrasinya. Nah, ketika digali lebih dalam, ternyata manifestasi etika publik itu masih sangat minim. Nah, masalahnya itu sangat besar. Data ICW dalam penelitian di dalam jurnal ini menyebutkan bahwa data ICW pada tahun 2019 itu menunjukkan ratusan kepala daerah dan pejabat publik kena OTT KPK atau operasi tangkap tangan KPK. Di Banten sendiri itu dinasti politik Hasan Sohib satu persatu terbukti korupsi. Nah, ini semua itu berawal dari praktek etika, yaitu pejabat publik itu gagal memisahkan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Nah, penelitian ini itu memakai metode kualitatif deskriptif, yaitu melakukan wawancara ke wakil Bupati Tangerang, beberapa warga, dan mengobservasi secara langsung. Hasilnya memang benar, pelayanan publik di Kabupaten Tangerang secara administrasi itu sudah baik. Misalnya pelayanan KTP elektronik pada saat hari itu juga langsung jadi. Namun ketika diperiksa secara perspektif etika publik, ternyata itu masih banyak yang kurang optimal. Yang pertama itu kompetensi teknis. Nah, sosialisasi jadwal kepengurusan KTP elektronik berdasarkan domisili itu masih sangat minim. Banyak masyarakat yang tidak tahu. Nah, sosialisasi juga kurang masif sehingga penggunaannya itu masih sangat rendah. Yang kedua adalah kompetensi etika. Para pejabat publik memang mematuhi aturan, namun lebih lama karena tuntutan administrasi dan paksaan atasan, bukan berdasarkan hati nurani mereka. Lalu yang ketiga adalah kompetensi kepemimpinan, yaitu belum ada fokus untuk mendukung pembentukan kepemimpinan publik yang memahami, menghayati, dan mempraktikkan sebuah etika. Lalu selanjutnya itu adalah membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Pertama itu jurnal yang ditulis Alan Chon berjudul Public Sector Honesty and Corruption. Nah, intinya itu adalah mereka itu melakukan eksperimen lapangan di 40 negara dengan 17.000 lebih partisipan. Mereka itu menaruh dompet di institusi-institusi publik maupun swasta untuk mengukur sebuah kejujuran. Hasil itu menunjukkan tidak ada perbedaan kejujuran global antara sektor publik dan swasta. Yang menentukan adalah budaya lokal. Ini menjelaskan kenapa di Kabupaten Tangerang itu etika publik itu masih sangat minim, karena budaya lokal belum mendukung. Lalu yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Catherine Denhart yang berjudul The Ethics of Public Service. Nah, intinya itu adalah pejabat publik itu wajib punya keunggulan watak, keluhuran budi, dan asas pada etis. Mereka itu harus sungguh-sungguh memahami, menghayati, dan menerapkan kebijakan moral, terutama keadilan dalam jabatan. Nah, ini yang kurang di Kabupaten Tangerang. Etika itu cuma hanya jadi administrasi, belum jadi kultur. Lalu yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh OECD, yaitu Improve
Improving ethical conduct in the public service. Nah, intinya itu adalah perlu sistem manajemen etika yang efektif, bukan cuma kode etik, tapi juga mekanisme penegakan pelatihan dan kepemimpinan politik yang teladan. Nah, pemerintah itu tidak boleh cuma tetapkan standar minimal, tapi juga harus menerapkan nilai publik yang jelas. Di Tangerang itu kode etik itu tidak ada. Kode etik itu ada, namun penegakan itu lemah. Lalu jurnal yang keempat itu jurnal yang berjudul Global Corruption Barometer. Intinya itu pejabat publik dipersepsikan sebagai kelompok ketiga paling korup setelah partai politik dan polisi. Nah, mereka itu bedakan kode etik aspirasional dengan berbasis aturan. Yang efektif adalah kombinasi keduanya dengan penegakan yang tegas. Jurnal kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Howard Winton yang berjudul Beyond the Code of Conduct. Nah, intinya itu adalah kode etik tradisional berbasis aturan itu sering gagal karena cuma larang korupsi tanpa mempromosikan perilaku yang etis. Nah, ini itu perlu pendekatan yang berbasis kompetensi, mengajarkan standar etika profesional lewat program capacity building. Nah, ini juga yang kurang di Kabupaten Tangerang. Ada aturan tapi tidak ada program pelatihan etika yang sistematis. Kesimpulannya itu adalah kualitas pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari etika pejabat publik itu sendiri. Semakin pelayanan dilakukan dengan syarat etika, semakin berkualitas. Tapi kalau nilai etika, kualitas pelayanan itu jauh dari kata baik. Jadi cukup sekian jurnal yang saya review. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.